Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, untuk mengawali pembelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi diri kita, keluarga, bangsa dan negara. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anak, untuk absensinya nanti kalian absen di grup WA ya, dengan menuliskan nama dan nomor absen kalian. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu Nunung akan menyampaikan materi mengenai cara penyebaran Islam di Indonesia. Sebelum itu kalian buka dulu terlebih dahulu buku paket sejarah kebudayaan Islam ya. Nah, Ibu Guru akan menjelaskan, nanti kalian mendengarkan dan menyimak ya. Ya. Nah, cara penyebaran agama Islam di Indonesia yaitu ada 6 cara. Ada yang tahu apa saja? Ya, yang pertama yaitu perdagangan, yang kedua yaitu perkawinan, yang ketiga yaitu pendidikan, yang keempat yaitu tasawuf, yang kelima yaitu politik, yang keenam yaitu kesenian. Kita akan kupas satu persatu ya. Yang pertama yaitu perdagangan. Nah, sejak abad ke-7 sampai 16 Masehi, para pedagang muslim dari Arab, India, Gujarat atau India tersebut dan Persia datang ke Indonesia dengan tujuan awalnya yaitu untuk berdagang. Nah, kemudian para pedagang muslim yang datang ke Indonesia tadi semakin banyak. Kemudian membentuklah permukiman muslim yang diberi nama sebagai pekojan. Nah, dari pemukiman muslim tersebut atau pekojan tersebut terbentuklah interaksi antara para pedagang muslim dan warga negara Indonesia. Nah, dari proses interaksi tersebut pedagang muslim menyelipkan ajaran Islam kepada rakyat Indonesia. Dan hal itu yang menyebabkan awal penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu melalui perkawinan. Nah, para pedagang muslim tadi melakukan pernikahan dengan warga Indonesia. Nah, dalam ajaran Islam, menikah itu harus didasari dengan keyakinan yang sama, sehingga bagi wanita pribumi yang belum beragama Islam harus mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Nah, melalui interaksi tersebut terbentuklah keluarga muslim yang berkembang menjadi perkampungan muslim dan kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam. Yang ketiga tadi apa? Ya, pendidikan. Nah, melalui pendidikan ini cara penyebaran agama Islam tersebut bisa menyebar secara luas. Nah, pendidikan ini dilakukan setelah terbentuknya masyarakat muslim pribumi yang diselenggarakan oleh guru agama, kiai, serta ulama. Nah, ketika para pedagang muslim itu menunggu penantian muslim atau pergantian muslim dalam perdagangan, mereka juga melakukan aktivitas mengajar. Nah, siapa yang diajar? Nah, yang diajar yaitu adalah rakyat Indonesia itu sendiri yang tertarik atau ingin tahu dengan ajaran Islam yang dibawakan oleh para pedagang muslim tadi. Nah, proses pendidikan ini berawal dari rumah, kemudian ke masjid, kemudian ke musola, sampai mendirikan madrasah
dan pondok pesantren. Yang keempat, tasawuf. Nah, setelah terbentuknya masyarakat muslim, maka akses menyebarkan agama Islam semakin mudah karena mereka sudah membaur dengan masyarakat sekitar. Nah, pedagang muslim menyebarkan Islam melalui dakwah, baik secara umum maupun melalui keluarga sendiri dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau dikenal dengan tasawuf. Yang kelima yaitu melalui politik. Nah, dari politik ini banyak penganut Islam di suatu wilayah menyebabkan berdirinya kerajaan Islam sebagai pusat urusan politik. Yang keenam yaitu kesenian. Nah, selain perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan politik, cara menyebarkan agama Islam melalui hiburan atau dikenal dengan kesenian. Nah, kesenian itu bisa berbentuk wayang, pertunjukan wayang, maupun tembang atau lagu yang diselipkan di dalamnya ada ajaran Islam yang menarik dan tidak membosankan. Nah, dari sini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa agama Islam menyebarkan di Indonesia itu dengan ramah, baik, dan menyenangkan. Nah, dari hal itu, maka Islam dapat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang menyebabkan mudah dan berkembangnya penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada berapa faktor? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa faktor? Ya, ada 7 faktor. Yang pertama, yaitu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang pertama yaitu syarat masuk Islam itu mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, yaitu di dalam agama Islam itu tidak menganut sistem kasta atau tingkat kedudukan seseorang. Nah, di dalam Islam yang membedakan tingkat kedudukan seseorang itu hanyalah tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam agama Hindu dan Buddha itu menganut sistem kasta atau kedudukan yang bisa kastanya itu berupa Brahmana, Ksatria, Waisya, Shudra. Gitu ya anak-anak? Iya. Kemudian yang ketiga yaitu biaya dalam proses keagamaan di dalam ajaran Islam itu tergolong murah. Contohnya yaitu saat hajatan. Nah, itu masyarakat Indonesia menyediakan makanan yang semampunya, maksudnya sederhana, tidak memakan biaya yang banyak, dengan menyediakan makanan semampunya dan seikhlasnya, gitu ya. Kemudian Islam menyebar di Indonesia itu melalui adat dan kultur yang ada di dalam bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu contohnya tadi melalui kesenian, perwayangan, dan tembang atau lagu-lagu yang diselipkan di dalamnya terdapat ajaran Islam, gitu ya. Yang ke berapa? Yang ke-6. Ya, yang ke-6 yaitu sifat bangsa Indonesia yang ramah. Sifat bangsa Indonesia yang ramah itu juga menjadi cara mudahnya berkembangnya agama Islam di Indonesia. Kemudian yaitu Islam disebarkan di Indonesia itu melalui jalur yang damai atau tanpa kekerasan. Kemudian runtuhnya kerajaan Majapahit sehingga memperlancar proses masuknya Islam di Indonesia. Gitu ya anak-anak? Iya. Kemudian Ibu akan membahas mengenai alur penyebaran agama Islam di Indonesia yang dibawakan oleh pedagang dari Arab. Nah, pedagang dari Arab datang ke Indonesia itu melalui rute yang sangat panjang. Ada berapa rute? Ada yang tahu?
Iya, ada dua rute. Ada dua rute. Yang pertama yaitu jalur utara atau rute utara, yang kedua yaitu jalur selatan atau rute selatan. Nah, di jalur selatan ini pedagang Arab itu menempuh perjalanan dari laut saja, yaitu dimulai dari Arab, Mekah dan Madinah, kemudian dilanjutkan ke Yaman dan singgah ke Gujarat atau India, kemudian dilanjutkan ke Sri Lanka dan tibalah di Indonesia. Nah, sedangkan pada jalur utara, pedagang dari Arab ini menempuh jalur laut dan darat, yang dimulai dari rute yang pertama yaitu dari Arab, Mekah dan Madinah, kemudian ke Damaskus, kemudian ke Baghdad dan singgah ke Gujarat atau India, kemudian dilanjutkan lagi ke Sri Lanka dan kemudian dilanjutkan dan tibalah sampailah kepada Indonesia. Gitu ya anak-anak. Ya. Itu video pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ada yang ditanyakan? Ya, untuk nanti yang mau ditanyakan bisa menghubungi Ibu ya. Ya, bisa menghubungi Ibu lewat email, bisa ditulis di kolom komentar video ini juga bisa. Gitu anak-anak. Kemudian Ibu akan membentuk diskusi. Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok untuk mendiskusikan materi mengenai sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Kalian cari bukti-buktinya, kemudian jalur rute penyebarannya itu seperti apa dan cara menyebarkan itu seperti apa ya. Ya, nanti untuk tugasnya Ibu juga akan kirimkan tugasnya itu melalui WA kepada kalian. Nanti tolong tugasnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin ya. Ya. Baik anak-anak, jadi kesimpulannya pada materi pembelajaran hari ini yaitu cara menyebarkan agama Islam, yaitu ada berapa tadi? 6, yaitu melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, dan kesenian yang disebarkan oleh pedagang muslim dari Arab, Persia, Gujarat atau India. Yang tujuan awalnya yaitu berdagang, kemudian lambat laun dengan menyebarkan ajaran Islam di dalamnya, gitu ya, dengan proses cara-cara tadi, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, dan kesenian. Kemudian melalui faktor-faktor yang mendukung proses penyebaran agama Islam itu, yaitu Islam. Syarat masuk Islam itu sangat mudah, kemudian tidak adanya kasta, kemudian biaya dalam keagamaan di dalam Islam itu sangat murah, kemudian Islam disebarkan melalui adat dan kultur budaya Indonesia atau budaya Indonesia, yaitu melalui wayang dan tembang-tembang atau lagu-lagu tadi, tembang-tembang mocopat. Kemudian sifat bangsa Indonesia itu yang ramah, kemudian Islam diajarkan secara damai, dan runtuhnya kerajaan Majapahit. Gitu ya anak-anak. Kemudian ada 2 rute yang dilalui oleh para pedagang Arab dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, yaitu rute utara dan rute selatan, yang melalui proses perjalanan yang sangat panjang. Gitu ya anak-anak. Ya, begitu. Sekian dari pembelajaran Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Upin Ipin main galah, maafin jika Ibu banyak salah. Ya, kita tutup pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.